Halo semuanya, dengan Musyafa di sini dan sekarang kita akan menganalisis dari PT Bufa. PT Bukit Uluwatu Villa atau yang tadi kita sebut di awal dengan Bufa adalah perusahaan perhotelan yang berdiri sejak tahun 2000. Dan sejak awal mereka membangun identitasnya di atas satu konsep, yaitu ekowisata mewah. Saat ini mereka mengelola properti di Bali seperti Alila Ubud di Lembah Sungai Ayung dan Alila Manggis di pesisir timur. Bufa sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 dengan perusahaan Bufa dan terus mengembangkan portofolionya ke Bintan, Manado, hingga Labuan Bajo. Nah, dengan latar belakang itu, kita bisa langsung masuk ke inti videonya. Di tengah lonjakan wisatawan ke Bali pasca pandemi, Bufa justru menghadapi situasi yang agak paradoks, yang membludak, tapi tingkat hunian turun. Kenapa bisa begitu? Dan apa peran sistem informasi dalam menjawabnya? Kita akan menganalisisnya lewat 3 babak, yaitu analisis lingkungan bisnis, terus ada kondisi SCTI, dan perumusan strategi. Kita mulai dari gambaran besar. Apa yang terjadi di lingkungan luar Bufa? Menggunakan analisis Pestel, kita bisa melihat berbagai sisi. Dimulai dari sisi politik, kondisi cukup kondusif. Mobilitas wisatawan sudah kembali normal. Kegiatan MICE domestik sudah mulai ramai lagi meski situasi geopolitik global tetap perlu diwaspadai. Yang lebih menarik adalah gambaran ekonominya. Pendapatan Bufa naik 5,72% menjadi 375,58 miliar. Laba tahun berjalan bahkan melonjak 924% menjadi 99,75 miliar. Sebagian besar karena revaluasi aset. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, laba operasional justru turun 8,09%. Penyebabnya, biaya umum dan administrasi membengkak sampai 127,42 miliar. Hal ini yang jadi benang merah di seluruh analisis kita. Faktor sosialnya itu bisa dilihat dari wisatawan hari ini yang jauh lebih kritis. Mereka tidak sekedar mencari tempat menginap, tapi menilai pengalaman secara keseluruhan. Bufa merespon ini dengan baik, dengan skor kepuasan keberhasilan di Alila Uluwatu mencapai 97,8% dan 492 karyawan menjalani lebih dari 7.600 jam pelatihan dalam setahun. Dari sisi teknologi, Bufa menambah armada bagi listrik dari 16 menjadi 43 unit. Didukung AC inverter pintar, ini bukan sekedar efisiensi energi, tapi bagian dari identitas ekowisata mewah yang mereka bangun. Dari sisi hukum, Bufa patuh pada berbagai regulasi OJK, mulai dari pelaporan keberlanjutan, transaksi afiliasi, hingga tata kelola perusahaan. Dan dari sisi lingkungan, target mereka adalah nol limbah. Emisi gas rumah kaca turun 1,26% dan 87% dari sekitar 87.000 kg limbah non-B3 sudah dikelola secara internal. Kalau Presto tadi kita melihat kondisi makro, kita lanjut ke quarter 5 force, di mana itu membantu kita untuk memahami seberapa ketat kompetisi di industri ini. Kita lihat di sini bahwa persaingan antar pemain itu sangat sengit. Inilah inti dari paradoks Bali tadi. Villa-villa independen dan platform seperti Airbnb terus bermunculan, menekan tingkat kehunian Bufa hingga 60,5%. Tapi Bufa merespon dengan cerdik lewat dynamic pricing, yang berhasil mendorong tarif rata-rata kamar naik 10,91% menjadi 5,36 juta per malam. Adapun ancaman penentang baru memang tinggi, tapi Bufa punya dua banteng yang tidak mudah ditiru. Yang pertama ada sertifikasi ACEC Platinum dan Gold, dan land bank seluas 40,2 hektar di Bali, Bintan, dan Minahasa. Untuk biaya tawar membeli juga tinggi. Kamu kelas atas sensitif soal nilai, tapi tetap mau bayar mahal untuk pengalaman yang tepat. Hasilnya, RevPAR naik 6,16% menjadi 5,15 juta per malam. Pemasok atau supplier punya daya tawar sedang hingga tinggi akibat inflasi. Bufa menekannya dengan mengandalkan 93% pemasok lokal senilai 44,89 miliar. Dan produk pengganti, villa sewa, dan Airbnb terus mengancam. Bufa mengimbanginya lewat segmen makanan dan minuman yang tumbuh 8,49% menjadi 117,73 miliar. Terus, sekarang kita masuk ke dalam organisasi Bufa sendiri.
Balance scorecard membantu kita melihat 4 perspektif sekaligus. Keuangan butuh cloud ERP agar biaya bisa dipantau secara real time. Pelanggan butuh customer data platform untuk cross-selling yang lebih proaktif. Proses internal butuh sensor IoT yang terhubung ke platform ESG. Dan pengembangan SDM butuh HRIS yang terintegrasi dengan sistem pelatihan digital. Analisis TRIO menunjukkan bahwa sertifikasi Uncheck adalah aset paling berharga Bufa. Menilai angka, sulit ditiru, dan didukung organisasi secara penuh. Itulah keunggulan kompetitif yang benar-benar berkelanjutan. Di sisi lain, segmen F&B yang bernilai 117,73 miliar masih belum digarap optimal karena tidak ada platform data pelanggan yang menyatukannya. Rantai menilai mengkonfirmasi hal yang sama. Dari hulu ke hilir, 93% masuk lokal, operasional berstandar internasional, 43 bagi listrik untuk mobilitas tamu, dynamic pricing lewat OTA, sampai konsep ala carte zero food waste yang Alila Uluwatu. Semuanya sudah cukup kuat di depan. Tapi, aktivitas mendukung seperti keuangan dan pengadaan masih berjalan terpisah-pisah. Dari sini muncul 4 critical success factor Bufa. Pemantauan biaya yang ketat, optimalisasi margin harga, monetisasi data tamu, dan integritas pelaporan ESG. Keempat hal ini yang akan membantu kemana arah Bufa yang harus diarahkan. Kita lanjut ke segmen berikutnya, di mana kita melihat lingkungan SCTI atau analisis SCTI. Kita mulai dulu dari sudut pandang luar atau eksternal, bagaimana posisi Bufa dibanding pemain lain. Dua pesaing yang dijadikan pembanding ada PT Ispak Hotel atau IS sebagai penantang digital yang cukup agresif, dan PT Jakarta Setiabudi Internasional atau JSPT sebagai pemimpin pasar dengan aset 6,48 triliun, di mana dia itu lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan Bufa. Soal digital B2C, Bufa sebetulnya sudah punya fondasi yang baik, PMS, OTA, dan dynamic pricing yang sudah berjalan. Tapi masih ada masalah yang tersembunyi. Data tamu di Alila Uluwatu, Ubud, dan Manggis tidak bicara satu sama lain. Sementara IS sudah lebih lincah dengan pemesanan langsung dan otomatisasi pemasaran. JSPT justru masih sangat bergantung pada sistem lama warisan jaringan chat global. Untuk segmen B2B dan MICE, Bufa belum punya ERP terpadu, sehingga orkestrasi lintas properti masih lemah. IS sudah lebih dulu menawarkan paket banding MICE yang terintegrasi. Peluangnya jelas. Bufa bisa menyeret JSPT lewat personalisasi berbasis AI sebelum tiba tamunya, dan sekaligus mengejar kelincahan digital yang dimiliki oleh IS. Kita masuk ke kuadran McFarlane, di mana McFarlane Strategy Grid itu membantu kita untuk menentukan mana sistem yang paling mendesak dan mana sistem yang bersifat jangka panjang. Kita bisa lihat di sini, kuadran strategis yang dimiliki oleh Bufa itu diisi oleh customer data platform berbasis AI. Sistem ini akan melacak preferensi tamu di seluruh properti Alila dan secara otomatis menawarkan paket spa atau F&B bahkan sebelum tamu tiba. Inilah yang bisa mendongkrak pendapatan non-kamar secara signifikan. Terus ada kegunaan di mana posisi tingginya itu adalah infrastruktur IoT ekowisata. IoT pada aset inverter dan 43 bagi listrik memantau emisi secara real time, sekaligus menjadi hambatan masuk yang sangat kuat bagi pesaing. Adapun untuk kuadran operasional utama adalah cloud ERP. Di sini, fondasi ini paling mendasar, mengintegrasikan seluruh operasi di Bali, Bintan, Manado, dan Jakarta dalam satu platform. Sedangkan untuk kuadran pendukung, itu mencakup HRIS, yang terintegrasi learning dan pelaporan ESG otomatis. Dua sistem yang sangat penting bagi kepatuhan regulasi dan pengembangan SDM. Kita lanjut ke blok kondisi internal, di mana setelah kita melihat keluar tadi atau eksternal, kita akan melihat kondisi internal, Bufa ada padanya. Nah, di depannya itu cukup kuat, dynamic pricing dan PMS sudah terotomatis. Terus sudah terbukti mendorong ARR naik hampir 11%. Tapi lini belakang masih lemah. Akuntansi dan data aset tersebar ke tiap properti tanpa sistem terpusat. Inilah yang membuat biaya itu sulit dikendalikan. Infrastruktur fisik dan IoT sudah matang. Jaringan sensor pada bagi dan AC inverter sudah berjalan. Intensitas emisi sudah turun ke angka 0,081 gigajoule per miliar rupiah. Data pelanggan masih terperformasi. Reservasi,
catatan F&B, dan riwayat spa disimpan di sistem yang berbeda-beda, sehingga cross-selling sulit dilakukan. Dan dari sisi SDM, 492 karyawan sudah menjalani ratusan program pelatihan, tapi tanpa sistem digital yang memadai, efektivitasnya sulit diukur. Kita lanjut ke segmen berikutnya dengan SWOT analisis yang merangkum semua temuan sebelumnya. Kita mulai dari kuadran kekuatan di mana likuiditasnya sangat sehat, hasil lancar sebesar 296,82%, dan laba tahun berjalan sebesar 99,75 miliar. Lanjut dengan dynamic pricing yang sudah terbukti bekerja, dan sertifikasi ACEC Platinum sebagai hambatan masuk yang sulit ditandingi pesaing. Dari kuadran kelemahannya itu ada laba operasional yang stagnan karena biaya administrasi yang terus naik, dan tidak adanya CDP terpusat yang membuat potensi F&B belum tergarap penuh. Adapun untuk kuadran peluang itu ada total aset yang sudah melampaui 145% dari target, berarti kapasitas pendanaan untuk investasi teknologi sangat besar. Bank yang terus berkembang, dan potensi monetisasi data tamu lewat paket ekowisata dan wellness yang sangat kuat. Adapun untuk kuadran ancaman itu inflasi yang terus menekan biaya operasional, fluktuasi musiman yang tajam, dan ekspansi tidak independen serta Airbnb yang tidak akan berhenti. Dari SWT, kita masuk ke matriks TOS yang merumuskan 4 arah strategi yang lebih konkret. Adanya SO atau manfaatkan penguatan untuk merebut peluang itu gunakan kapasitas pendanaan yang besar untuk membangun CDP dan analitik big data, supaya tamu bisa dimonetisasi dan pertemuan F&B bisa dipercepat lewat cross-selling otomatis. Juga, jadikan reputasi ACEC sebagai senjata pemasaran digital untuk menarik wisatawan mewah global ke ekspansi di lahan 40,2 hektar. WO atau yang menutup kelemahan lewat peluang itu memanfaatkan ruang pendanaan untuk menerapkan cloud ERP guna menekan biaya administrasi yang selama ini bocor. Atasi silo data dengan arsitektur analitik terpadu agar penawaran layanan bisa dikirim personal sebelum tamu tiba. Untuk ST, di mana itu melindungi kekuatan dari ancaman, gunakan likuiditas dan sertifikasi lingkungan untuk membangun infrastruktur ESG otomatis dan IoT sebagai perisai terhadap gempuran pesaing. Perkuat algoritma dynamic pricing dengan integrasi OTA omnichannel untuk menjaga margin di tengah tekanan inflasi. Untuk WT yang dimana meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman, tetapkan HRIS dan LMS terpusat untuk mengurangi beban administratif dan menjaga fleksibilitas tenaga kerja saat musim sepi. Otomatiskan pelaporan regulasi untuk menghindari denda dan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan kesalahan. Kita lanjut ke pemetaan bakalan final yang mengkonfirmasi prioritas yang sudah terbentuk dari seluruh analisis. Dynamic pricing ada di kuadran strategis, sudah berjalan dengan baik, tinggal diperkuat integrasinya. Cloud ERP ada di operasional utama, ini yang paling mendesak dibangun. IoT energi cerdas ada di potensi tinggi, mendukung target dekarbonisasi minus 50% di 2030. HRIS dan pelaporan ESG ada di pendukung, itu dimana dia itu penting tapi tidak se-pressing dua di atas. Gap analisis selalu memetakan secara konkret jarak antara kondisi sekarang yang akan dituju dan dengan yang akan dituju. Untuk operasi back office, dari data terbesar antar properti menuju satu sumber kebenaran tunggal yang real time. Solusinya adalah ERP berbasis cloud terpadu. Untuk pelangganan dan pemesanan, itu dari data tamu yang terfragmentasi menuju penawaran personal otomatis. Solusinya itu ada customer data platform plus analytic big data. Untuk kebutuhan ESG, di mana itu adalah kepatuhan ESG, itu dari pemantauan emisi manual yang rawan kesalahan menuju ekstraksi data karbon yang berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Solusinya itu ada sistem IoT manajemen ESG otomatis. Untuk SDM, itu dari pengelolaan pelatihan yang masih konvensional menuju portal talenta digital yang terdigitalisasi penuh. Solusinya itu ada di HRIS dan integrasi LMS. Kita tutup di sini dengan menarik benang merahnya. Kalau kita tarik, itu Bufa bukan perusahaan yang lemah. Mereka punya likuiditas besar, reputasi yang kuat, dan infrastruktur fisik yang sudah matang. Yang perlu dibenahi adalah bagaimana semua aset itu dihubungkan satu sama lain, lewat sistem informasi yang tepat, dari kamar tamu sampai laporan keberlanjutan, dan juga dari dapur, restoran, sampai dashboard keuangan.
4 inisiatif utamanya itu ada Cloud ERP untuk operasi, CDP berbasis AI untuk pelanggan, IoT untuk keberlanjutan lingkungan, dan HRIS untuk pengembangan manusia. Itu sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan jika ada yang perlu dikoreksi juga boleh di kolom komentar mungkin. Saya pamit dulu.